datang di Ramah Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Dengan saya, Naufal Rizky, dan rekan saya Lutfia Alvivinade. Di sini kita akan mengulik kesenian serta kebudayaan yang ada di Yogyakarta, yang belum banyak orang bahas dan tahu tentunya. Semua akan kita bahas di Aksi yang Bercerita. Dan tentunya juga kita akan didampingi oleh bintang tamu yang sudah berpengalaman dalam dunia seni. Nah, Kak Rizky, ngomong-ngomong soal seni, pasti Sobat Budaya sudah tahu dong apa aja seni yang ada di Indonesia. Mulai dari seni musik, seni tari, seni lukis, dan seni teater. Dan di Yogyakarta sendiri dikenal dengan kota para seniman. Banyak karya seni di Yogyakarta yang sangat kental dengan tradisi dan budaya daerah yang membuat para turis itu sendiri menyukai keindahannya. Nah, di talkshow kita kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang seni teater di Yogyakarta dengan tema menghidupkan warisan melalui suara dan aksi. Nah, Kak Afia, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita di talkshow kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang humoris, inspiratif, dan menyenangkan pastinya. Beliau adalah seorang dosen ISI Yogyakarta dan juga beliau melatih seni teater bagi anak-anak difabel. Beliau juga pendiri dari Sanggar Teater Anak di Yogyakarta. Nah, sebelum kita berbincang dengan bintang tamu kita kali ini, mari kita saksikan video berikut ini. Saya Lepen, kerja di ISI Yogyakarta, tapi saya juga punya studio dan program teater untuk semua. Salah satunya di SLB Pembina Yogyakarta, tapi saya juga pernah di Mardisiwi, kemudian di Yaketunis, semua SLB. Karena ini penting bahwa teater bisa untuk menumbuhkan percaya diri dan berekspresi teman-teman disabilitas. Teater untuk semua ini program saya sejak sebenarnya sudah tahun 2020. Antara lain membuat teater untuk teman-teman tunanetra. Kemudian saya kembangkan sekarang ke teater untuk tunagrahita. Tujuan program teater ini adalah menumbuhkan percaya diri dan media berekspresi untuk teman-teman disabilitas supaya mereka punya peluang yang sama. Dengan percaya diri mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan teater mereka bisa menyalurkan emosinya yang selama ini mungkin terpendam, tidak bisa tersalurkan dengan baik, sehingga dengan teater bisa menumbuhkan kreativitas juga dan bekerja sama antara teman-teman supaya menghadirkan karya yang menurut mereka menyenangkan, selalu ditunggu. Tujuan berteater juga untuk berpentas, mereka ingin juga ditepui tangan supaya ya merasa bermanfaat buat penonton gitu. Nah, Sobat Budaya, itu tadi adalah video singkat mengenai Bapak Leven Purwanto, SSN, MSN. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga sehat, Pak. Mungkin kita langsung nanya-nanya aja nih Pak ya. Nah, kita mau nanya nih Pak, berbicara soal seni nih Pak. Awal mula Bapak bisa mengenal seni itu bagaimana sih Pak? Boleh dong ceritain sama Sobat Budaya. Saya suka nonton pertunjukan dan tiap hari itu nonton pertunjukan. Ketoprak, lupa yang orang. Kemudian setelah ini tutup gedungnya, kemudian film. Kayak nonton film juga, dan dari situ saya kayak kuliah gratis dari umur 4 tahun, kayak belajar terus sehingga saya terobsesi untuk belajar membuat teater. Nah, di SD sudah buat teater dan sering ikut lomba-lomba baca puisi, monolog gitu. Sampai sekarang jadi berminat sekali bahwa saya yakin dengan berteater saya bisa hidup dan enjoy. Oke, benar Pak. Tadi kan Bapak Leven bilang kalau Bapak Leven itu mulai
teater dari SD ya Pak? Kecil ya. Ya. Dari kecil. Mungkin bisa nih Pak diceritain sama sobat budaya di rumah Ya. tentang perjalanan Bapak dalam dunia teater, terutama itu dalam konteks anak-anak difabel gitu Pak. Oh iya, ya. Sebenarnya anak-anak difabel ini kan saya menganggap di sanggar saya di anak aktor itu juga ada kegiatan untuk anak-anak. Kemudian saya sering adakan workshop di difabel netra, di Yakutunis misalnya, atau di tempat lain. Kemudian saya mengembangkan terus metode pelatihan acting untuk anak-anak difabel. Sekarang Down syndrome, Iya, iya. kemudian tunarungu, Oke. kemudian tuna daksa atau Iya. tubuhnya ada gangguan, ada kecacatan gitu. Benar. Nah, semua sebenarnya bisa belajar teater, terutama untuk mengembangkan diri, ekspresinya supaya bisa bagus, lebih percaya diri. Itu yang penting di situ, Mas. Oh. Nah, ini lagi Pak. Tadi kan Bapak udah bilang ada yang tuna wicara, Iya. tuna daksa, dan Iya. lain-lain ya Pak. Iya. Nah, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap anak difabel sampai mengajar anak difabel? Iya. Terus kayak yang mana kita tahu kan kalau pandangan orang terhadap anak difabel itu kan agak beda gitu ya Pak? Iya, iya. Itu gimana Pak? Ya, sebenarnya kita dari hati ke hati ya. Ah, Anak tunanetra juga saya dekati dengan hati. Kita harus akrab, mengenal namanya, kemudian sama di Down syndrome maupun yang lain. Semuanya kita berkomunikasi dari hati ke hati supaya mereka bisa menerima kita. Karena mereka menganggap bahwa kita yang sempurna itu dianggap aneh kalau mendekati mereka. Ini dalam tanda kutip ada maunya gitu. Makanya kita harus terbuka. Tujuannya apa, untuk kreativitas, untuk percaya diri, untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Memang ini spesifik, tapi harus kita lakukan dan kita berusaha menemukan metode yang tepatnya. Misalnya tuna netra itu basicnya di auditif, makanya kita pengembangan acting auditif. Kemudian Down syndrome kita buat gerak-gerak sederhana, tidak banyak kata-kata gitu. Iya. Musikalnya gitu, sangat sederhana. Siap. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin nih perjalanan Bapak, terus pandangan Bapak terhadap anak difabel seni teater itu sendiri. Nah, kita mau nanya nih Pak, kan Bapak nih sekarang nih lagi sibuk-sibuknya ya, yang mana sebagai seorang dosen di ISI Yogyakarta, terus sekarang juga lagi menekunkan S3-nya di Sanata Dharma, terus juga sedang mengajar sanggar yang ada di Yogyakarta. Nah, kita mau nanya Pak, cara Bapak memanage waktunya itu gimana sih dengan waktu yang sepadat-padat itu Pak? Boleh dong. Ya kita optimalkan ya. Misalnya dari diri saya sendiri jam 10 itu harus sudah tidur supaya jam 3 bisa bangun dan bisa mengerjakan misalnya ngoreksi kuliah atau kampus. Kemudian kalau di siang-siang Sabtu Minggu libur, kita manfaatkan untuk mengajar anak-anak di sanggar. Kalau di sekolah-sekolah SLB itu saya menggunakan waktu luang yang saya minta jadwal kosong, misalnya hari Selasa dan Rabu itu saya kosongkan untuk ke Yakutunis atau ke SLB Pembina. Jadi iya. kita ya pinter-pinter mensiasati kita supaya mengatur waktu, memanage waktu sebaik mungkin supaya bermanfaat bagi orang lain. Oke, siap. Gitu, Mas. Nah, sobat budaya, tadi Bapak Leven sudah menjelaskan mengenai seni teater, khususnya untuk anak-anak difabel. Mungkin teman-teman sobat budaya di rumah masih penasaran kan bagaimana kelanjutannya tentang seni teater anak difabel? Eits, tunggu dulu, karena kita akan kembali lagi dan berbincang dengan orang tua dari anak seni teater yang diajar langsung oleh Bapak Leven. Ya. Setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Sobat budaya, kembali lagi di Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Masih bersama Pak Leven di sini.
Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang seni teater anak difabel. Nah, kita mau nanya nih Pak, kalau kita boleh tahu, Bapak sendiri ada emosi tersendiri nggak Pak saat mengajar anak difabel itu sendiri? Ya, kita harus merasakan seperti apa yang mereka alami, mereka kekurangannya apa ya, kita seperti itu. Makanya kita membuat model-model pelatihan yang khusus untuk mereka, saya rasanya dari musik dan gerak. Jadi yang verbal kita kurang. Kalau di teater tunanetra kita pakai verbal. Tapi kalau di Down Syndrome ini tunagrahita kita tidak memakai itu, supaya mereka bisa merespon dengan mudah dan yang penting berekspresi dengan ceria, dengan bahagia, dengan senang hati, itu yang benar-benar Pak. Nah, ketika Bapak mengajar di sekolah SLBN Giwangan, pembina Pak, ada nggak sih Pak anak yang paling menonjol gitu Pak dari semua yang Bapak ajar gitu? Ada Mbak Dewi, ada Farel juga suka musik, suka kalau ada musik inginnya nari. Makanya dia kalau kita setelan musik dia langsung bereaksi, nari, joget-joget bebas. Benar-benar Pak. Bagus itu. Saya justru mensupport anak-anak seperti Farel ini yang bisa dihadirkan, bisa dilatihkan supaya mampu percaya diri dan bisa berkarya, itu yang penting. Benar. Nah, Sobat Budaya, kita udah datangin nih Ibu Vero dan Vale, siswa yang kita obrolin bersama Pak Leven tadi. Nah, langsung saja ya, kita panggilkan Ibu Vero dan Vale. Oke. Oh iya, Vale ya. Halo Vale. Mari Bu. Sini Bu. Ibu boleh duduk Mari, situ Bu. Bu. Boleh. Oke. Halo Bu Vero, halo Vale, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Kalau kita boleh tahu kesibukan Ibu saat ini sedang ngapain Bu? Saya ibu rumah tangga aja Pak, cuma sama mendampingi Vale kalau ada kegiatan-kegiatan itu. Iya. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja nih Bu. Nah, kita mau nanya nih, yang pertama kali mendorong Ibu untuk mendukung Vale terlibat dalam seni teater tuh apa sih Bu? Boleh dong ceritain sama Sobat Budaya. Yang mendorong itu karena saya melihat dari Vale itu mempunyai bakat bidang seni. Iya. Seni ya. Untuk itu ya gimana ya? Saya hanya bisa Mensupport. mensupport aja. Oke, iya. Nah, Mendukung, mendukung ya Bu ya, benar-benar. Nah Bu, menurut Bu Vero sendiri, apa sih Bu dampak positif yang Vale dapat dapat setelah belajar teater dengan Bapak Leven? Yang saya tahu Vale itu malah tambah percaya diri karena dia mampu mengikuti berbagai pentas di depan banyak orang, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita mau nanya juga nih Bu, apa aja sih Bu bakat yang Vale tekunin saat ini selain dari seni teater itu sendiri Bu? Bakat Vale itu ada yang di bidang seni tari, silat. Oke, juga silat. pernah menulis, menggambar. Iya. Suka. Oke, berarti ada menulis, menggambar, silat ya? Oke. Menyanyi. Oke. Nah, iya. Dari semua bakat yang Ibu sebutin tadi itu kan, nah bakat mana Bu yang Vale sukain di antara itu semua Bu? Dia lebih suka menari. Lebih suka menari. Bentuk gerakan. Oke. Seperti teater juga kan dia karena di ekspresinya juga bagus. Iya, benar. Oke. Nah, kita sekarang balik lagi ke Pak Leven. Pak Leven, apa sih Pak perasaan Bapak setelah bisa mengajar dan menjadi guru teater untuk anak-anak difabel Pak? Ya senang ya, karena prinsip saya kan
Khairunas itu ya pokoknya bermanfaat bagi orang lain. Iya. Mas Vale. Vale Vale. juga saya senang tuh ya bergaul dengan mereka yang merasa bahagia bermanfaat gitu. Nah, terus apa sih Pak cara apa Pak yang Bapak miliki buat mengajar Vale dan teman-teman itu Pak? Ya kita berusaha menemukan metodenya. Waktu pertama saya masuk di SLB Pembina, saya membuat metode dengan musik sederhana, ketukan-ketukan gitu. Kemudian saya kembangkan lagi dengan gerak sederhana, dengan bahasa tubuh yang sederhana. Sudah membuat dulu Aimi, kemudian Tukwek lagi, dan sekarang sebenarnya yang mau dituntaskan sama kali ini ya My Hero. Ya, tapi ini lagi proses, namanya agak lama ya, karena prosesnya harus latihan setiap minggunya, paling tidak 1 jam itu harus ada latihan. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa pentas bareng-bareng juga. Amin. Tapi dia juga sudah bisa menari sendiri sebelumnya. Oh, iya. Kalau ada latihan improvisasi dia masih paling aktif. Oh, keren. gila, keren. Waduh, keren. Ya. Senyum lah. Iya. Oke, nah tadi kan Bapak udah cerita tuh Pak, banyak ya anak yang Bapak ajarkan, bukan anak tunarungu aja tapi banyak yang lainnya. Iya. Nah, tantangan apa Pak yang paling sering Bapak hadapi ketika sedang mengajar anak difabel, dan cara Bapak mengatasi tantangannya itu seperti apa sih Pak? Ya memang sebenarnya perilaku anak-anak difabel ini kan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya support, mereka akan tumbuh dengan baik. Nah, makanya orang tua itu menjadi kunci berkembangnya anak difabel ya. Kemudian yang kedua, mereka sebenarnya kita dekati aja dengan cara-cara yang humanis, penuh kasih sayang, dan perhatiannya sama. Tidak boleh kita hanya memberikan 1 orang, 2 orang, tidak boleh. Semuanya harus kenal banget dengan anak yang dilatihkan. Iya. Supaya mereka ada komunikasi yang lebih dekat lagi. Tadi komunikasi dari hati ke hati itu yang penting untuk menjembatani proses berlatih dengan media teater itu. Oke. Nah, dari tantangan-tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak, Ya. pasti Bapak dapat banyak pelajaran ya Pak. Ya. Nah, apa sih Pak pelajaran terbesar yang Bapak Leven dapatkan Pak hingga saat ini Pak? Ya teater sebenarnya bisa untuk semua. Oh, Semua orang, baik untuk pentas maupun tidak. Kalau orang biasa ya bisa lebih percaya diri, kemudian komunikasinya lebih lancar. Kalau mereka hanya terbatas di bahasa tubuh yang sederhana atau kata-kata yang pendek-pendek ya nggak apa-apa, tapi mereka akhirnya kan muncul rasa percaya diri, bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Itu suatu kelebihan yang luar biasa, dan sebenarnya ini perlu difasilitasi dengan berbagai pentas ya. Tidak hanya berlatih, mereka semakin bangga, semakin merasa dihargai kalau ada tepuk tangan, Oke. ada acungan jempol dari Oh, penontonnya. dari penonton. Ya, itu yang penting malah. Kalau Oh, cuma iya. latihan kadang nggak ada penontonnya, mereka juga nggak aktif. Iya. Semangat. Benar Pak, benar. Pentingnya di situ, Pak. Oke. butuh apresiasi ya Itu Pak. apresiasi. Oh. Ya. Iya, oke. Oke. Kalau sudah apa kita Iya. bagaimana aku tetap ada tahu Oke, keren. Gila, keren. maaf ya. I love you. Oke. Iya. Nah, Sobat Budaya, tadi kan Bapak Leven sudah sharing-sharing dengan kita, dan Ibu Vero juga, dan Vale pun juga ikut cerita dengan kita. Pate, Oh ya, Vale. pate di Iya. Oh ya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Tetap di Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Halo Sobat Budaya, kembali lagi di Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta.
Masih bersama dengan Pak Leven dan Ibu Vero di sini. Dan Vale tentunya. Nah, Pak Leven, mungkin para pemirsa di rumah mau tahu bagaimana sih tips dan trik untuk mengajarkan anak difabel di seni teater biar mereka itu bisa fokus dengan kita saat berkomunikasi, Pak. Iya. Pertama kita harus mengenal masing-masing anak yang kita ajak belajar dan membuat semuanya kompak, memperhatikan kita, fokus supaya tahu dengan hal-hal yang unik. Misalnya saya sering bawa musik dari Jepang berupa perkusi itu kayak kentongan sebelumnya, tapi ini karena bentuknya unik mereka jadi tertarik. Kemudian kita ajak memukul gantian, saya kasih contoh 1 ketukan, 2 ketukan, mereka menirukan. Kemudian setelah ada ketukan suara ini perkusi ya, kemudian mereka ada yang gerak, nah, dia ada respon gitu. Iya, benar. Nah, kemudian kita kembangkan, jadi kita buat musiknya, kemudian ada syairnya, kemudian mereka bergerak sesuai dengan misalnya kalau kasih sayang, dengan bahasa tubuh mereka kasih sayang, kemudian hormat, terus memberi peluang gitu, menyemangati, terus berjuang, begitu yang sederhana supaya mereka senang. Dan yang penting musiknya ini yang menarik, yang menyemangati, tidak sedih-sedih gitu. Iya, benar. Supaya mereka bisa ikut bergoyang. Oke, iya, benar-benar. Iya, kali ya. Oke. Wah, keren nih Sobat Budaya, tips dan trik dari Pak Leven. Nah, kita mau nanya nih Pak, kira-kira dalam waktu dekat ini ada pertunjukan seni teater nggak Pak yang akan dilaksanakan? Seharusnya ada ya. Oh, karena tiap di hari disabilitas nasional maupun internasional itu ada kegiatan pentas-pentas untuk anak difabel. Oh, Ya, oke. ini musimnya kalau Desember bisa. Oh, iya. Ya, silakan event itu banyak sekali ya, kalau mau Benar-benar. terlibat dan mengapresiasi mereka. Iya. Nah, buat Ibu Vero sendiri, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depannya buat Vale, Bu? Kalau saya untuk Vale ke depannya tentu saja menjadi pribadi yang Lebih baik. yang maksudnya pribadi yang apa tuh? Dan mama. Apapun kondisinya, Iya. ya ini anak yang harus dirawat, harus kita didik juga, jadi bersupport mendukung dengan bakat Vale. Oh, keren. Terus apa sih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan nih Bu kepada orang tua lain tentang manfaat dari seni teater yang Vale ikuti, Bu? Manfaatnya, Iya. ini Vale cenderung apa ya? Karena ekspresinya saya ya cuma mendukung aja karena Vale lebih percaya diri gitu Mas. Iya. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih untuk Bapak. Pesan sama kesan Bapak selama mengajar seni teater itu apa, Pak? Ya senang, bangga ya kalau mereka pada pentas semua terharu. Benar. Kita kadang tidak menyangka bisa misalnya hadir dengan kostum, Iya. percaya diri, kompak, itu kadang terharu. Saya yang penting anak-anak bisa ada ruang untuk berekspresi itu sudah bagus, dan saya juga bisa bermanfaat buat mereka, juga bangga lah. Oke. Anak Indonesia sebenarnya juga perlu difasilitasi. Benar, Termasuk Pak. yang Benar. difabel. Oke. Wah, luar biasa sekali nih bintang tamu kita kali ini. Tidak terasa kita sudah 30 menit waktu kita berjalan, dan tibalah kita di penghujung acara, termasuk kita juga mau ngucapin terima kasih buat Bapak Vale dan Ibu, Ibu Vero, sendiri terima kasih, Bu. sudah mau meluangkan waktunya untuk datang kemari dan berbincang-bincang bersama kita dan serta berbagi pengalamannya kepada Sobat Budaya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin sebelum kita tutup talkshow kita kali ini, mungkin kita akan menampilkan salah satu tarian ondel-ondel yang akan
ditampilkan oleh Vale. Oke. Saya Lutfia. Saya Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya hanya di Rama Sinta, Ragam Kesenian Yogyakarta. Kemana ini kota jadi bang. Oke, ayo kalian berdiri. Belum. Udah itu. Nino, no mano. Ayo. Tanya. Oke. Belum. Belum. Udah, Belum. ini udah. Udah. Ayo. Kerasin. Oh ya, siap. Gimana? Langsung aja nggak apa, Bu? Oke. Lihat depan. Wah, keren. Sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most, and you feel like